Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darajah. Ya, kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu bahagia itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana terampil merawat duka. Nah, ini apa maksudnya? Kok bahagia tidak penting? Bukankah di mana-mana orang itu pengen bahagia? Mungkin itu ya pertanyaannya. Ya, benar sekali. Semua orang berlomba-lomba mencari yang namanya kebahagiaan, ya. Yang masih jomblo pengen menikah agar bahagia, yang uangnya sedikit pengen lebih banyak uang agar dia bahagia, yang belum punya anak pengen dia punya anak agar dia lebih bahagia, yang temannya sedikit mendambakan punya teman-teman yang banyak agar dia bahagia, ya. Yang keluarganya nggak rukun, dia pengen keluarganya rukun agar dia bahagia. Lalu bahkan ada yang sampai mencari Tuhan, ya, mencari-cari Tuhan di mana-mana agar dia merasakan sebuah rasa bahagia. Tapi kenyataannya tidak semua orang yang menikah itu bahagia, iya kan? Tidak semua orang yang memiliki anak bahagia, tidak semua orang yang memiliki banyak uang bahagia, tidak semua orang yang mempunyai banyak teman bahagia, dan tidak semua orang yang keluarganya komplit, ya, punya anak, punya istri dan sebagainya, dia bahagia. Dan tidak semua orang yang mencari Tuhannya bahagia. Nah, lalu di mana sebenarnya letak kesalahannya? Apakah salah jika orang ingin bahagia? Apakah salah jika orang ingin sesuatu agar dirinya bahagia? Nah, disinilah yang kadang menjadi kekeliruan kita bersama, ya. Kebahagiaan hanyalah sebuah konsekuensi dari kondisi batin kita yang tenang, ya, batin dan pikiran kita yang tenang, jernih, dan rasa yang penuh. Jadi ketika kita tidak memiliki perasaan atau pikiran yang seperti ini, kebahagiaan itu tidak akan muncul. Meskipun kita banyak uang, meskipun kita keluarganya utuh, ya, meskipun kita banyak teman, kita tidak akan merasakan kebahagiaan jika kita tidak memiliki pikiran dan perasaan yang tenang, jernih, dan penuh, ya. Nah, ini kadang yang kita tidak sadari bahwa kita senantiasa mengejar kebahagiaan, tapi kita tidak pernah merawat yang namanya duka. Ya, teman-teman masih tahu ya, duka itu apa? Penderitaan lah, ya, yang membuat kita menderita itu adalah duka, ya. Nah, kadang-kadang karena kita selalu iming-imingi dengan kebahagiaan itu, ketika kita begini, kita begitu, gitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan itu semua, kita jadinya tidak bahagia. Padahal konsekuensi dari kita ingin bahagia adalah kita terampil untuk merawat duka ini, ya. Duka yang selama ini kita hindari, yang selama ini kita tidak mau melihatnya, yang selama ini kita memusuhinya, kita tidak pernah belajar itu. Kita justru seringnya belajar bagaimana agar bahagia, tapi kita tidak pernah belajar bagaimana merawat duka. Nah, ini yang menjadi kesalahan kita kadang-kala, ya. Kita maunya ingin mencari bahagia terus, yang ada di pikiran kita tuh bagaimana bahagia, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, gitu ya. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita itu yang perlu dilakukan adalah merawat duka. Ketika kita bisa merawat duka dan kita terampil merawat duka yang mungkin akan datang setiap hari, ya, silih bergantinya duka itu datang dan pergi gitu. Ketika kita bisa terampil merawat itu, bahagia itu sudah tidak perlu dicari lagi. Bahagia itu konsekuensi dari ketenangan batin kita sendiri, ya. Nah, jika kita sudah terampil merawat duka, berarti kita sudah terampil menatap batin dan pikiran kita. Nah, disitulah kebahagiaan itu akan muncul, ya. Terus mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara merawat duka? Nah, seperti yang sudah sering saya bicarakan di video-video sebelumnya, mungkin nanti teman-teman bisa menontonnya kembali. Yang namanya kita merawat duka atau merawat derita, yaitu dengan tidak menghindarinya, yaitu kita merawatnya dengan menghadapinya. Kita tidak takut, kita tidak menghindar, tapi kita berani menghadapinya, ya. Dengan kita berani menghadapinya, berarti kita mengakui bahwa memang ada bagian diri kita yang sedang berduka.
Nah, ketika kita bisa mengakui, kita bisa menerimanya dan kita bisa mulai untuk melepaskannya. Ya, melepaskan duga-duga yang selama ini kita tolak gitu ya. Kita terima, kita lepaskan. Nah, ketika kita bisa terampil setiap hari ya merawat duka-duka yang datang silih berganti ini, kita tidak perlu bersusah payah mencari yang namanya bahagia. Ya. Apalagi jika kita harus mensyarati bahagia itu ketika kita punya pasangan misalnya, kita punya banyak uang misalnya. Bahagia itu ketika kita punya rumah, punya mobil, punya segala kemewahan dunia gitu ya. Kita tidak akan terjebak pada kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya hanya di luar gitu. Tapi kita akan bisa memahami bahwa ketika kita masih tidak bisa menerima duka, ketika kita tidak terampil merawat duka, maka kebahagiaan itu tidak akan hadir meskipun segala kenikmatan dunia kita miliki. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita merawat duka, karena kebahagiaan akan hadir dengan sendirinya ketika kita sudah tidak lagi ada masalah dengan duka yang memang seringkali hadir di dalam hidup kita. Jadi tidak perlu mencari-cari bahagia itu di mana, ya. Anda hanya perlu merawat duka Anda. Ketika Anda sudah terampil merawat duka Anda, maka bahagia akan datang dengan sendirinya. Bahagia hanyalah sebuah konsekuensi dari pikiran Anda yang sudah tidak tercampuri oleh duka-duka yang membuat Anda menderita. Mungkin begitu yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk lebih terampil lagi merawat duka-duka kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.